sunnatahu ila yaumil Faqala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Para bapak ibu yang kita hormati, para sekalian, para sepuh, para alim, para sahabat yang kita hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bertahmid dengan kesadaran bahwa nikmatnya Allah sampai menyebabkan kesehatan, semua sehat, semua diberi nikmat sehat standar untuk memunculkan syukur. Rasulullah sangat mendasar sekali. Jika bangun pagi sehat, bangun pagi aman, bangun pagi kebutuhan primernya ada, makan yang tersedia, dunia sudah dalam genggamannya, bisa melakukan apapun. Kalau sehat, bisa ngaji, bisa gawe, tidak terkendala, karena aman juga nggak masalah, karena ada yang dimakan, perut tidak lapar, juga tidak linga-lingu, karena semuanya sudah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk para jamaah Masjid Darussalam ini, 3 hal itu tadi sama harinya kita jumpai. Alhamdulillah, maka syukur harus terus muncul. Terima kasihnya harus senantiasa dijaga agar Allah tambah nikmatnya lagi. Paling tidak tentraman hidupnya akan dijamin karena kita banyak bersyukur atas nikmat itu. Kalau rohaninya tentram, insya Allah fisiknya akan turun juga sehat. Orang kelah keluh, orang nyalakan sana sini, cari kambing hitam, macam-macam. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah terus bertahmid. Karena itu juga gak gampang ya. Sehingga Nabi kan untuk Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husnika. Kenapa Pak Nabi menuntut doa untuk minta syukur ya? Karena memunculkan syukur juga bukan satu ikhtiar mudah. Maka Rasulullah menunjukkan doa untuk jangan sampai lupa habis sholat baca doa itu. Kalau masalah doa minta bisa pintar bersyukur itu pesannya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sahabatnya. Latan sahabat diberi kullu salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintai kamu. Pesanku kalau habis sholat jangan lupa baca doa ini. Itu pesannya Nabi untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan mohon doa. Nah, ini ala dzikrika ya Allah. Mohon tolong biar Engkau memberi pertolongan kepada aku bisa terus mengingatmu dalam setiap kondisinya. Aku bisa terus pintar bersyukur atas nikmat-nikmatmu, agar aku tambah tua, tambah bagus pengabdianku kepadamu. Itu Rasulullah memberi tuntunan pada kita. Kita butuh sekali itu kan. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masih istiqomah insyaallah dengan membaca hadis-hadis Rasulullah yang terdapat dalam kitab Al-Jami' yang berbicara tentang etika, adab sopan santun, latihan atau namanya apa ya? Ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersosial yang baik. Karena hidup manusia tidak bisa sendiri. Manusia itu makhluk sosial. Maka hadis-hadis di kitab Al-Jami' ini banyak sekali menuntut tentang
bagaimana berinteraksi sosial yang baik. Nah, kemarin sudah kita baca hadis yang ke-1343 terkait dengan definisi kebagusan dan dosa. Bagaimana kita mendeteksi di jiwa kita ini majelis pertimbangan di hati kita, ada majelis pertimbangan hati, pertimbangan rakyat ya. Di sini kan ada majelis pertimbangan. Ini dosa apa kebaikan? Nah, mari Rasulullah sudah memberikan ansar-ansar. Nek deg-degan, terbesit deg-degan. Wong liya nganti weruh awake dhewe enggak mau. Wah, iki ketoke. Iki enggak perlu kayak ini. Dan seterusnya ya, mari kita baca. Hari ini terkait dengan juga bagaimana agar interaksi kita dengan sesama baik sosial. Yaitu ini. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah kasih ridho sama dia, yaitu Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani dunal akhari hatta tahtalitu bin nasi min ajli dzalika yuhzinu. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Terjemahan kurang lebih, idza kuntum thalathatan, jika kamu dalam keadaan bertiga, jika kamu keadaannya dalam bertiga ya, idza kuntum, jika ada kamu salah satu tiga orang, bertiga lagi, bukan in under four eyes ya, bukan di bawah 4 mata, tapi kita 6 mata ya, bertiga, artinya banyak. Kalau 2 kan musanna banyak. Jadi jika kita dalam bertiga, ketika kita bertiga, wala yatanajasnani dunal akhar, maka janganlah 2 orang itu yatanaja itu artinya berbisik-bisik, menyendiri. Yang menyendiri siapa? Ithnani, sing 2 bisik-bisik, dunal akhar, yang 1 ditinggal. Sampai sejauh itu ya. Lagi bertiga jalan-jalan, atau di sini ada keterangan nanti musafir, atau mungkin bertiga sing bisik-bisik 2 tok, malah 5 mobil. Kalau Pak Ozan itu sama kalau ngomong gini. Rasulullah menjaga hati umatnya sedemikian rupa ya. Masya Allah. Fala yatanaja ithnani, janganlah berbisik-bisik yang 2, ithnani dunal akhar, meninggalkan yang lain. Jadi yang satunya Rasulullah lihat cara bersosial luar biasa ya. Tidak sekali kita sesungguhnya patut sekali kalau kita senantiasa bersolawat. Itu Nabi kita mengajarkan. Langit tambah Islamophobia di blow up, semakin orang bikin penasaran. Akhirnya banyak orang masuk Islam karena Islamophobia itu. Nanti di sini enggak ya. Ini sedikit tentang Rasulullah. Terusnya hadis. Hatta tahtalitu binnas, sampai kalian bergabung dengan orang-orang. Hatta tahtalitu binnas, sampai kalian bercampur lagi dengan orang-orang. Min ajli dzalika yuhzinu,
Karena yang demikian itu akan dapat membuatnya bersedih. Hazina yuzinu itu sedih. Yang satu itu bisa bersedih, berdampak psikologisnya. Ngomong apa lah, kok orang dicai kurunta, kok kayak menurut saya. Ya dampaknya warna-warna. Nah, ini maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis sahih ini memberi pelajaran kepada kita bagaimana agar kita dalam bersosial ini menjadi khususnya ketika kita bertiga. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa apabila ada 3 orang, maka yang 2 dilarang untuk berbisik tanpa mengikut sertakan yang ketiga. Namun apabila mereka lebih dari 3 orang maksudnya, maka tidak mengapa kalau yang 2 berbisik, karena pada kondisi seperti ini tidak ada lagi alasan untuk tidak dibolehkannya. Jadi bisa kalau berdua bisik-bisik, yang satu lagi ikut bisik-bisik juga atau ngomong-ngomong yang lain, yaitu akan timbul perasaan sedih karena terasing sendirian dan memberi kesan bahwa ia tidak layak untuk mendengar rahasia tersebut, atau mungkin timbul prasangka bahwa dirinya lah yang sedang dibicarakan. Jadi apabila mereka berempat, maka hal-hal seperti ini dapat dihindari dan 2 orang dari mereka tidak terlarang. Jadi zahir hadis ini menunjukkan bahwa hukum larangan tersebut bersifat umum. Ya ini tadi, baik mungkin menetap ataupun di saat musafir lagi jalan-jalan bertiga. Jadi ini bagian dari larangan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersosial. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pendapat Ibnu Umar, Malik dan jumhur ulama, yaitu itu tadi hukum Ibnu Umar, yaitu putranya Umar bin Khattab, juga Malik dan jumhur ulama mayoritas. Larangan ini bersifat umum, baik lagi sendirian, baik lagi dalam musafir atau dalam menetap atau mukim. Ada yang kemudian menepis di surat Al-Mujadalah, ada larangan yang ditujukan. Jadi di surat Al-Mujadalah itu ayatnya belum begini. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa. Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Nah, ini yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi. Diriwayatkan tentang ayat ini, Abu Hatim dan Muqatil bin Hibban pernah berkata, pernah terjadi perjanjian damai antara orang Yahudi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melintas, mereka duduk dan saling berbisik di antara mereka, sehingga orang mukmin mengira bahwa mereka berencana untuk membunuhnya atau melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Apabila seorang mukmin melihat mereka, muncul perasaan khawatir dan melintas dari jalan lain, hingga akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang Yahudi untuk berbisik-bisik. Namun orang Yahudi tidak mengindahkan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turunlah ayat ini tadi, surat Al-Mujadalah ayat yang ke-8. Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Ini kaitannya dengan pembicaraan rahasia, karena ada hadis ini ada yang menepis. Ini kan ayat Al-Mujadalah ada yang kaitannya dengan pembicaraan rahasia. Ternyata ini
karena spesial terhadap keluarga. Saya kira aplikasi hadis ini sangat mudah dan hadis ini sangat gampang difahami. Tinggal sejauh mana tekad kita untuk bisa menepati apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW. Dengan membaca hadis ini bagian dari bagaimana implementasi syahadat Rasul kita. Karena makna syahadat Rasul itu yang kita baca tadi di dua tahiyat tasyahud asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berulang kita sampaikan, yaitu ada 4. Yang satu itu membenarkan apa yang dia bawa, lalu mentaati apa yang dia perintah, lalu menjauhi apa yang dia larang. Yang keempat, dalam kita beribadah hanya menggunakan syariat hukum dia saja. Nah, dengan ayat ini, dengan surat ini, dengan hadis ini, sejauh mana kita mempaske syahadat kita dengan perintah Rasulullah, larangan Rasulullah terkait tatkala kita bertiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk realisasi tindakan nyata terhadap larangan Rasulullah SAW. Kalau bertiga tidak boleh berbisik duanya, yang lain ditinggalkan dari peserta dalam pembicaraan, karena berdampak secara psikologis menurut ayat ini, menurut keterangan dari syarah di kitab Syukur Salam. Saya kira itu tidak ada pertanyaan. Lalu masih satu hadis lagi, masih terkait dengan bersosial, yaitu sopan santun duduk dalam majelis. Di etika bermajelis macam kita ini, Rasulullah juga ngajarin. Ini larangan juga. Wa ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah kasih ridho sama Ibnu Umar yang namanya Abdullah dan bapaknya. Hadis ini dengan anhuma, huma itu menunjukkan dia berdua. Kalau anhu dia satu, kalau anhuma dia berdua, kalau anhu mereka semua. Qala berkata Ibnu Umar sama bapaknya, namanya Qala Ibnu Umar ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu rajulu rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Terjemahannya, la yuqimu, Rasul bersabda, janganlah memberdirikan. Yuqimu akuma itu koma berdiri, koma memberdirikan. Jadi koma itu tidak membutuhkan objek, tapi ketika ditambah alif membutuhkan objek. Jadi dalam ada fi'il mudhari, ada fi'il lazim. Jadi koma itu berdiri, koma itu sholat berdiri. Ini akoma memberdirikan, menyake, musir konlatur. Janganlah memberdirikan, atau dengan bahasa lain mengusir untuk berdiri. Seorang jangan mengusir orang lain untuk berdiri. Lalu setelah dia pergi, diduduki dia di majelis, bayangkan unta gembreng baik unta sebenarnya harus jaga.
Ini menurut Rasulullah tata cara kayak gini nggak apa-apa, bagus sosial. Di majelis apapun, ini umum gitu ya. La yuqimur rajulu, janganlah memberdirikan seseorang kepada seorang yang lain min majlisi, dari majelisnya, dari tempat duduk dia. Tsumma yajlisu fihi, lalu dia duduk di situ. Terus gimana caranya kalau kita sesat? Walakin tafassahu, akan tetapi tafassahu, ombarkanlah, jembarkanlah, berilah kelapangan. Wa tawassau, dan berilah kelonggaran. Jadi di sini Rasulullah itu mengajar kepada kita bahwa yang baik itu memberi. Kalau kemarin saya ngaji dengan Pak Tugori, saya suruh nyari dalilnya. Adakah dalil Quran atau hadis yang mengajarkan tentang meminta maaf? Adakah hadis yang menulis tentang meminta maaf? Saya mesti pengen ini, kita golek-golek, kita tanya-tanya. Adakah hadis tentang meminta maaf? Tidak ada. Adanya memberi. Gambaran ini memberi. Jadi kalau kita sesat ya, kita sendiri yang memberi. Gini. Orang bertanya sendiri. Apa ya dampaknya ya? Ya kaitannya dengan memberi ya. Rasulullah SAW sedemikian jauhnya dalam hal interaksi sosial, sekalipun dalam majelis yang terkesan sepele, tapi yang sepele pun juga diatur, apalagi yang penting, apalagi yang gede-gede, urusan negara, urusan pemimpin, urusan pengelola kekayaan negara, urusan apa-apa. Fungsi lembut kayak gitu, urusan duduk aja sejauh itu Rasulullah diatur. Jadi ada lagi hadis yang lain yang dikuatkan oleh hadis yang lain, mungkin di kitab Bulughul Maram yang bukan bersyarah itu enggak tertulis, tapi syarahnya ini di kitab Subul Salam itu ditambahi. Ada hadis man qama min majlisin marja'ilaihi fa huwa ahbi. Barang siapa bangkit dari majelisnya kemudian ia kembali, maka ia lebih berhak untuk menempati tempat tersebut. Dan itu ada pipis, orang langsung dipanggungin. Dikawal yang penting. Jadi kayak ini duduk-duduk terus pengen wudhu teh apa? Di sini enak ya tak sore yang kita. Sejauh itu ya, sejauh itu baru berhak. Nah kita malah kerebutan ya, apalagi di bis ya, apalagi di angkot ya, kok kayak enak banget kayak tiba-tiba orangnya di bis tak terus dia ngomong itu cokok. Hadis yang terakhir ini sahih. Man qama min majlisi, siapa yang bangkit dari majelisnya berdiri, tsumma raja'a ilaihi, lalu kembali lagi ke tempat asal tadi, fa huwa ahaqqu bihi, dia itu lebih berhak untuk menempati tempat itu. Apalagi hak penuh ya, hak milik ya. Itu kan hak apa tadi? Itu hak apa ya? Mau menjaga berapa udah milik ya? Hak guna pakai ya? Hak guna pakai aja sedemikian rupa, tapi hak milik orang lain malah diserobot. Itu lebih tidak patut lagi ya. Maksudnya ini lebih biadab lagi. Nah, hak orang lain malah diserobot itu lebih biadab. Wong hak pakai aja Rasulullah mengaturnya jangan, itu hak pakai dia masih membutuhkan lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau ini terwujud dalam keseharian kita,
di masyarakat kita pada tahu dan lalu pada mengamalkannya, betapa indah sebuah komunitas muslim ini. Masya Allah. Maka sahabat Nabi yang diajarkan oleh wahyu dan diajari sendiri oleh beliau menjadi umat terbaik, generasi terbaik umat ini ya generasi sahabat. Ini kita membaca saja kok kebayang. Jadi masyarakat saat itu betapa luar biasa. Colong-colongan itu nggak ada, hak pakai aja nggak mau. Kalau korupsi harus nggak ada. Maka jika ada ya luar biasa ya. Nah, ada keterangan di sini terkait dengan hadis tadi. Jadi apabila seseorang telah menduduki sebuah tempat di dalam masjid atau tempat lainnya, lalu ia bangkit dan ketika kembali ia melihat seseorang telah menduduki tempat tersebut, maka ia boleh menyuruh orang tersebut untuk bangkit dari tempatnya. Wis tak jagonya mau. Hanya durasi duduk sini sampai Isya, belum sampai Isya di tempat ini. Abu Hurairah ngomong ini itu lebih hak ya. Ini menurut keterangan suku Salam. Nah ini kayak gini difahami oleh komunitas mazhab. Di antaranya yaitu mazhab Hajawiyah, mazhab Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i memahami masalah duduk ini tadi. Jika hal itu terjadi di dalam masjid, kita ini ya, baik orang tersebut meninggalkan sajadahnya ataupun tidak, yang bawa sajadah di masjid, maka ia lebih berhak menempati tempat tersebut. Ini menurut Imam Syafi'i terkait dengan hak guna begini. Jadi menurut dia, jika hal itu terjadi dalam masjid ini terus sajadah digawa, sajadah, dia itu meninggalkan sajadahnya ataupun tidak, maka ia lebih berhak menempati tempat tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa haknya hanya untuk sholat yang dilakukan pada saat itu saja, tidak untuk sholat-sholat yang lainnya. Jauh banget ya mereka pada berdiskusi dari satu hadis Rasulullah. Kalau kita seorang ngobrol mikir tentang sebuah hadis didiskusikan sampai sedemikian jauh, kita terputar dengan kebutuhan duniawi sudah mencinta segalanya. Ini orang-orang dahulu hanya hadis begitu aja, mereka saling memberi respon. Di antaranya ini pendapat-pendapat para imam tentang hadis yang baru kita baca. Hukum yang tercantum dalam hadis ini mencakup untuk semua tempat khusus yang telah ditempati, seperti lapak untuk tempat berdagang, tempat meletakkan buah-buahan dan lain-lain. Apalagi di pasar ya, yang terkait dengan ekonomi ya. Kalau biasa dodol di pasar, lain goreng batu, lomben, betul cukup mulang saya terus pihak swasta jadi jualan. Nah itu kalau di pasar itu rebutan panggungan tentang strategis. Wah ini lebih-lebih jika ditempati lakoni gelut itu. Lakoni gelut itu. Kayak panggungan ini rebutan. Ini apalagi yang menyangkut tentang ekonomi, tentang hak milik. Demikian juga barang siapa yang sudah terbiasa duduk di suatu tempat di dalam masjid untuk memberikan pelajarannya, maka ia lebih berhak untuk menempati tempat tersebut dibandingkan dengan yang lain. Mungkin ya, kan contoh buat saya itu dulu saya ketika kecil di masjid yang baru
Ada seorang tua yang jagoan spesial di sana, spesial. Orang tahu di tempat orang lain, sehingga sajadahnya kan dulu Pak belum ada kayak gini, sajadahnya pakai tulang wedus itu. Jadi tulang wedusnya senantiasa di pojok sana. Gak ada yang berani pindah-pindah. Gak ada yang berani pindah-pindah. Nah, barangkali ini yang dimaksudkan. Jadi orang-orang apa ya sudah hak pakai dia. Jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan etika bermajelis. Etika bermajelis. Kalau tadi etika berbicara kaitannya dengan teman-teman lawan bicaranya. Kalau ini kaitannya dengan duduk di majelis. Baik di musola seperti di masjid seperti ini atau tempat-tempat yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini gampang dipahami. Tinggal bagaimana aplikasi kita atas izin Allah, tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa terjadi kecuali semuanya peran Allah dan ikhtiar kita atau kesungguhan kita untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Nabi-Nya bagi kita, Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang bangkit berdiri untuk mempersilahkan orang lain duduk di situ, maka menurut akhir hadis itu hukumnya boleh. Jadi kalau dia dengan kehendaknya sendiri bangun lalu semoga ini seperti kemarin saya dikirimi video pendek beberapa detik. Mungkin bapak-bapak sudah ada. Saya dikirim Pak Soleh video pendek tanpa dialog tapi mendapatkan penghargaan. Ini mungkin hubungannya dengan ini, yaitu di sebuah stasiun atau tempat umum yang ada tempatnya duduk di situ. Ada seorang tua simbah, mungkin mau bepergian atau bandara atau di tempat-tempat umum yang sudah ada tempat duduknya, datang dengan bawa tongkat. Di tempat itu ada kursi seorang ibu mama dengan anaknya. Belanjanya ditaruh di sampingnya, tas dan sebagainya. Terus dia duduk di sini, anaknya di sini. Terus itu mbah itu datang bawa tongkat sini, ingin duduk. Terus anaknya ini mau bangkit untuk mempersilahkan ibunya, rekan mbah itu. Tapi oleh ibunya ditepis, mungkin ya, ngomong usah cakap. Tapi akhirnya si anak ini bangkit, tasnya itu langsung ditaruh di lantai, terus ibunya disuruh. Terus si mbah ini suruh duduk di situ. Si mbahnya duduk di situ. Ini sebuah video dari Turki katanya. Video pendek tapi mendapat penghargaan. Nah, barangkali mengamalkan hadis ini menjadi penghargaan, dapat penghargaan. Jadi ketika mempersilahkan orang lain, apalagi orang tua, ini video itu mendapatkan perhatian. Jadi judulnya